Hello, good morning student. Good morning class 9. How are you today? Hopefully you are in good condition and today we will start our lesson PKN dengan judulnya adalah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, hope you enjoy this lesson ya. Nah, pertama kita belajar dulu masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Ada terjadi beberapa pemberontakan, salah satunya yang pertama adalah pemberontakan PKI yang di Madiun. Sama-sama kita ketahui ini terjadi atau dibentuk tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso yang baru saja kembali dari Uni Soviet. Nah, tujuannya pun tidak beda, yaitu untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis gitu. Nah, yang kedua itu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia tanggal 7 Agustus 1949 dipimpin oleh Kartosuwiryo. Tujuannya apa? Untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Sama, yang A dan B ini sama-sama ingin menggantikan dasar negara Indonesia yang tadi PKI untuk menjadi bangsa negara komunis, sedangkan Darul Islam untuk menjadi negara yang syariat Islam. Sama-sama tidak boleh ya, karena tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, berikutnya adalah pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan, yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Smokil, dibentuk 25 April 1950. Tujuannya apa? Untuk membentuk negara sendiri. Nah, yang keempat itu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau disingkat PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta, Permesta. Gitu. Dibentuk 15 Februari tahun 58. Pemimpinnya itu Syarifuddin Prawiranegara dan Venji Sumual. Kenapa? Itu ya, karena sebagai bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat yang dipimpin Soekarno pada saat itu. Artinya Syarifuddin ini kecewa dengan setiap keputusan-keputusan atau cara Soekarno memerintah. Gitu. Nah, yang berikutnya Angkatan Perang Ratu Adil APRA dibentuk tanggal 15 Januari tahun 1949 dipimpin oleh Raymond Westerling. Nah, tujuannya apa? Untuk mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan NKRI. Nah, yang terakhir itu perubahan bentuk negara Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah tetap masih UUDS 1950. Nah, oleh karena itu kita belajar sekarang Dekret Presiden tahun 1959. Nah, dibuat 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. Isinya adalah yang pertama membubarkan Badan Konstituante, yang kedua memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Sementara 1950. Yang ketiga itu membentuk MPRS dan DPAS. Nah, next, setelah kita belajar mengenai masa sebelumnya, sekarang kita masuk ke masa Orde Lama. Yang tadi masa sebelum sesudah merdeka ya. Nah, masa Orde Lama ini tahun 1959 sampai 1966. Nah, jadi masa ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Soekarno. Arti terpimpin itu adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Jadi bisa juga dikatakan otoriter ya, tidak sesuai juga dengan Pancasila. Makanya tidak bertahan lama juga masa Orde Lama ini. Nah, next, ada beberapa penyimpangan yang terjadi di masa Orde Lama. Satu itu presiden ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Wow. Yang kedua, presiden mengeluarkan penetapan presiden nomor 3 garing 1960 yang untuk membubarkan DPR hasil pemilu tahun 55. Nah, yang ketiga, presiden membentuk MPRS yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden itu sendiri. Kenapa dikatakan menyimpang? Karena tidak sesuai dengan dasar negara ya. Nah, next, masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Nah, ini di bawah kepemimpinan oleh Soeharto. Soeharto menggantikan Soekarno setelah Soekarno menerbitkan Super Semar, Surat Perintah 11 Maret
di mana G30 PKI Soekarno tidak sanggup untuk menyelesaikannya sehingga dia menyerahkannya kepada Soeharto yang pada saat itu sebagai jenderal besar dalam tentara Indonesia ya. Nah, setelah Soeharto memimpin, disebutlah dengan konsep demokrasi Pancasila. Nah, setelah selesai masanya Soeharto tadi, masa Orde Baru, dan itu pun tidak terlalu bagus ya, sehingga beralihlah kita ke masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Dan masa reformasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, berekspresi, dan memacu kreativitas. Sedangkan kelebihannya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba miras, aksi anarkis, perpecahan, dan demoralisasi. Oke, demikian materi kita hari ini. Bisa harap kalian mengerti dan sampai bertemu di materi selanjutnya. See you next lesson. Bye bye.